Membagi warisan sebelum meninggal. Ada 3 hal yang perlu dibedakan terkait pembagian warisan sebelum meninggal. 1. Hibah. 2. Membagi warisan sebelum meninggal. 3. Wasiat moral agar membagi warisan sesuai aturan. Kita akan memberikan rincian keterangan masing-masing. Pertama, hibah. Ada 4 ketentuan hibah dari orang tua kepada anak. 1. Harus merata semua anak. Bahkan menurut jumhur ulama, hibah untuk anak laki-laki sama dengan hibah untuk anak perempuan. Dari Muslim bin Subaih, aku mendengar An-Nu'man, saya menyampaikan khutbah mengatakan, ayahku mengajakku menghadap Rasulullah SAW untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang diberikan ayah kepadaku. Nabi SAW bersabda kepada ayahku, apakah engkau punya anak selain anak ini? Iya, jawab ayahku. Nabi SAW bersabda, samakanlah hibah untuk mereka. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. 2. Harus diserah terimakan. Jika baru dinyatakan namun tidak diserahkan, sama sekali tidak mengikat. Dinyatakan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. Menjelang wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai putriku, aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasak. Andai dulu kamu menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena itu, bagilah sesuai aturan Allah. Hadis riwayat Malik. 3. Harus diserahkan ketika orang tua masih sehat, tidak ada tanda-tanda mendekati ajal. Jika hibah ini diserahkan ketika orang tua sudah sakit-sakitan atau ada tanda-tanda ajalnya sudah dekat, maka terhitung wasiat. 4. Jika anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dia tetap diberi yang sama sebagaimana anaknya yang lain dan diserahkan ke ahli warisnya. Misal, Pak Adi memiliki 3 anak, Maryam, Ahmad, dan Osman. Semuanya sudah berkeluarga. Osman memiliki 2 anak, Abdullah dan Ubaid. Suatu ketika, Pak Adi menghibahkan sawahnya kepada semua anaknya. Dengan dia serahkan sertifikatnya. Sebulan berikutnya, Osman meninggal. Maka dalam kondisi ini, Osman tetap mendapatkan hak yang sama dan diserahkan ke ahli warisnya, yaitu Abdullah dan Ubaid. Hibah orang tua kepada anaknya dengan 4 kriteria di atas sah dan terjadi perpindahan status hak milik. Sehingga, jika orang tua telah menghibahkan rumahnya kepada anak, maka rumah itu menjadi milik anak, dan orang tua tidak lagi memilikinya. Jika dia tetap tinggal bersama anaknya, berarti dia ikut anak. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, ketika bapak membagi hartanya kepada anak-anaknya, jika ini dilakukan dengan cara masing-masing berhak memiliki sebagaimana hibah yang sesuai syariat, memenuhi semua persyaratannya, ada ijab qabul, diserah terimakan, dan semua anak menerima apa yang diberikan kepada mereka. Serta itu dilakukan ketika orang tua yang memberi hibah masih sehat, hukum hibah ini dibolehkan. Dan masing-masing anak memiliki jatah yang dia terima, di mana saudaranya sudah tidak memiliki hak apapun lagi. Sementara anak yang meninggal, jatahnya diserahkan ke ahli warisnya. Kedua, membagi warisan sebelum meninggal. Orang tua mengumpulkan semua ahli warisnya, terutama para anaknya, lalu dia membagi warisan ke mereka. Orang tua menghitung dan menentukan, anak pertama dapat rumah A, anak kedua dapat tanah B, dan seterusnya. Namun warisan ini baru diserahkan setelah meninggal. Pembagian ini dinilai para ulama sebagai pembagian yang batal. Alasannya, 1. Orang yang masih hidup tidak bisa membagi warisan hartanya sendiri. 2. Harta itu bisa bertambah dan berkurang, sehingga ketika sudah dibagi, sangat rentan mengalami perubahan. 3. Bisa jadi ada anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dan ini semua menyebabkan harus dilakukan koreksi terhadap pembagian warisan. Lajnah Daimah menjelaskan, sesungguhnya pembagian warisan telah dijelaskan oleh syariat mengenai tata caranya, dan aturan ini tidak diserahkan ke pemberi warisan. Ketika seseorang membagi harta warisan kepada semua anaknya, jika pembagian ini hanya dilakukan secara aklamasi, sementara harta tetap milik orang tua sampai meninggal, maka pembagian ini batil, karena orang yang hidup tidak bisa membagi warisan.
Karena statusnya batal, maka pada saat orang tua meninggal harus dilakukan pembagian ulang. Ketiga, wasiat moral agar membagi warisan sesuai aturan. Maksudnya, orang tua mengumpulkan semua anaknya dan ahli warisnya. Lalu dia berpesan agar membagi warisan sesuai aturan Allah jika orang tuanya meninggal. Orang tua tidak menentukan harta mana saja yang akan dimiliki anaknya, namun dia hanya meminta agar dibagi sesuai aturan. Misal anak lelaki mendapat jatah 2 kali anak perempuan. Untuk metode yang ketiga ini dibolehkan, bahkan bisa jadi dianjurkan agar tidak terjadi sengketa di antara anak setelah orang tuanya meninggal. Demikian, Allahu a'lam.